Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Hebbuli. मिशन आजादी इस मिशन का मकसद है बाय कैप्टन राम। Alkisah pasukan tentara India yang dipimpin oleh Kapten Ram sudah bersiap untuk melakukan operasi, di mana mereka mengincar seorang teroris bernama Hafiz dan sedang berada di Kotli. Karena ia telah membunuh 65 tentara India selama kurun waktu 4 tahun ini. Saat ini Hafiz telah menculik 4 dokter dari kamp bantuan karena terluka ketika sedang baku tembak dengan para tentara sebelumnya. Dan Kapten Ram pun menyuruh 4 komandannya termasuk Kapten Ram untuk turun dalam misi ini. Di malam itu, Kapten Ram dan timnya turun ke lokasi dari atas pesawat. Lalu ketika mendarat, tim mereka berhasil membunuh satu persatu anak buah dari Hafiz secara diam-diam. मिशन आजादी इस मिशन का मकसद है बाय कैप्टन राम। ये असली मैदान जंग है। उनके एरिया में घुस के उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करना। Setelah itu, mereka membagi 2 kelompok, yang satu berjaga di luar, sementara satunya masuk ke dalam rumah. Sayangnya, keberadaan Kapten Ram yang masuk ke dalam rumah diketahui dan dirinya hampir saja tertembak oleh para teroris, tapi dia sendiri mampu mengalahkan para teroris tersebut. Kemudian Kapten Ram menemukan sebuah jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Di sana dia dengan sendiri masuk ke dalam ruangan tersebut, di mana ternyata itu adalah jalan rahasia yang dibangun oleh para teroris. Singkatnya, Kapten Ram menghabisi setiap teroris yang ada dan dia juga berhasil menemukan para dokter yang disandra. Di saat itu juga Kapten Ram mendapatkan lokasi dari Hafiz dan melihat kalau Hafiz sedang menyandra seorang wanita. Di saat itu keberadaan Kapten Ram diketahui oleh Hafiz dan Kapten Ram pun memutuskan untuk langsung membunuh Hafiz dengan pisau yang ia lemparkan. Misinya pun berhasil, lalu dia pun menyelamatkan para sandera dan juga meledakkan tempat tersebut. Kemudian di kantornya, atasannya marah kepada Ram karena membunuh Hafiz dan meminta kejelasan akan hal tersebut. Kapten Ram pun mengatakan kalau mungkin saja Hafiz bisa kabur lagi dan demi menyelamatkan nyawa seorang sandera, dia pun berani melakukan hal itu, bahkan dia juga siap untuk disidang karena keputusannya tersebut. हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर गंगा का पानी पीकर सैनिक बना हूं सर। मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं सर। Keesokan harinya, Nandini, seorang dokter yang diselamatkan Ram pada operasi itu, meminta foto dengannya dengan alasan sebagai sebuah kebanggaan dirinya terhadap tentara tanah airnya. सेल्फी और देश Saat di camp, Ram mendapatkan surat yang teman-temannya kira adalah surat dari Nandini. Namun ketika Ram membaca surat tersebut, dia malah menjadi kaku dan menjatuhkan surat itu. Ternyata surat itu mengabarkan bahwa kakaknya telah meninggal yang membuatnya menjadi sangat sedih. Setelah itu Ram pun memutuskan izin pulang ke rumahnya dan sesampainya di sana sudah banyak kerabat yang berkumpul di rumah tersebut. Lalu di hari itu juga Ram memimpin jalannya ritual pemakaman kakaknya itu. Setelah itu seorang opsir polisi kenalan keluarga mereka memberitahukan kepada Ram kalau kakaknya meninggal karena bunuh diri. Tapi Ram tidak percaya karena kakaknya ini adalah seorang pria yang pemberani dan tidak mungkin putus asa yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Setelah itu dia meminta si opsir tersebut untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya si opsir pun bercerita kalau sebelumnya Satya atau kakaknya Kapten Ram terlibat perdebatan dengan ketua gangster yang tiba-tiba membangun proyek ilegal di tanah warga. Keesokan harinya, bos gangster itu datang ke rumah Satya, lalu marah-marah di depan rumah Satya dan menghancurkan pot tanaman di rumah itu.
Hal itu membuat anak dan istri Satya ketakutan lalu memberitahukannya kepada Satya. Mendengar hal tersebut, Satya menjadi sangat marah dan pergi ke markas di gangster tersebut. Tanpa basa-basi, Satya saat itu juga langsung menembak si bos gangster itu di depan anak buah gangster. Tapi karena perbuatannya, Satya pun harus dibawa ke kantor polisi dan sore harinya dia pun dikembalikan ke rumahnya. Tapi keesokan harinya istrinya Satya mendapati bahwa suaminya meninggal dengan keadaan gantung diri di kamarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ram pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan di kamar tempat Satya gantung diri. Di sana, Ram mengatakan menemukan barang bukti bahwa ada seseorang yang masuk ke kamar kakak secara diam-diam melalui jendela. Sebab dia menemukan ada bau ganja di tirai jendela. कि उस पर बैठने वाले इंसान का वजन लगभग 100 किलो हो. Dan dia juga yakin kalau si pelaku ini adalah orang yang kidal. Sebab dia melihat ikatan pada tali yang digunakan sebagai alat gantung diri terikat dalam keadaan yang kidal. Sementara kakaknya adalah orang yang menggunakan tangan kanan. Keesokan harinya, Ram yang sedang mencari berkas-berkas penting milik Satya berharap menemukan sebuah petunjuk. Malah ia kedatangan Nandini di rumah itu dan di sana Nandini memberikan sebuah ponsel baru untuk Ram karena ponsel milik Ram terlihat sudah sangat usang. Awalnya Ram menolak, namun dia akhirnya mau menerima pemberian dari Nandini karena kakak iparnya mengatakan kalau menolak pemberian dari seorang wanita sangatlah tidak sopan. Setelah berbincang-bincang sebentar, Ram pun berniat mengantarkan Nandini pulang ke rumahnya. Ketika di luar, dia melihat mobil jeep yang sama dengan yang dia lihat ketika di rumah sakit. Lalu Ram berusaha mengejar mobil itu, namun mobil tersebut keburu pergi dan di lain sisi para polisi telah mencurigai kalau pelaku pembunuh itu dilakukan oleh seorang preman kampung yang bernama Fayyaz Ali. Di hari itu pun Ram langsung mendatangi kediaman dari Fayyaz dan di sana Ram membawa sebuah bola kasti yang dia lemparkan kepada Fayyaz untuk mengecek apakah Fayyaz ini kidal atau bukan. Dan di saat dia melemparkan bola tersebut ke arah Fayyaz, kecurigaan Ram benar karena Fayyaz menangkap bola itu dengan tangan kirinya. Lalu Ram meminta agar Fayyaz dan dirinya berbicara berdua saja. Namun anak buah Fayyaz malah menantang Ram dan Ram pun membela dirinya dengan menghajar semua anak buah dari Fayyaz. Melihat hal itu, Fayyaz pun memutuskan untuk kabur ke sebuah pasar di dekat sana. Ram pun kehilangan jejak Fayyaz, bahkan dirinya hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Di malam harinya, kita diperlihatkan seorang investor muda bernama Kabir yang sekaligus bos dari Fayyaz. Rupanya Kabir ini adalah seorang yang sangat jahat dan juga kejam, karena dia tak segan-segan membunuh anak buahnya Fayyaz sebab dia memiliki dua aturan. Yang pertama, dia benci jika anak buahnya melakukan kesalahan, dan dia juga benci orang yang berkhianat kepadanya. Dengan alasan tersebutlah Kabir ini langsung menghabisi Fayyaz. Keesokan harinya, polisi menemukan Fayyaz yang telah tewas di sebuah proyek pembangunan. Lalu saat di rumah, Ram mencoba mengingat-ingat wajah serta ciri khas dari orang yang mencoba menabraknya saat itu, mulai dari tato hingga logo baju yang dikenakannya. Setelah menggambar ciri khas orang tersebut, Ram mencoba menanyainya ke Nandini ke sebuah kafe karena dia telah mencari logo itu di Google tapi tidak ketemu. Beruntungnya Nandini mengetahui logo tersebut yang merupakan ikon dari sebuah tempat gym yang ada 2 cabang di gym itu. Dan mereka yakin kalau si pelakunya mempunyai hubungan dengan tempat gym tersebut. Keesokan harinya, Nandini dan Ram membagi tempat untuk menunggu si pelaku yang sudah mereka ingat-ingat ciri khasnya. Ketika sedang menunggu, Nandini melihat seorang pria bernama Khan yang memiliki ciri khas yang sama seperti yang dimaksud oleh Ram. Nandini pun segera menghubungi Ram dan juga mencoba untuk mengikuti Khan secara diam-diam. Tapi di saat itu menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh Nandini, Khan pun langsung menelpon anak buahnya untuk menangkap Nandini. Nandini juga merasa kalau dirinya telah diincar dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah proyek pembangunan sambil menghubungi Ram. Rupanya anak buah Khan berhasil menyusul dan mengepung Nandini. Di sana mereka memberikan waktu kepada Nandini selama 10 detik agar pahlawan dari Nandini datang menyelamatkannya. Lalu di saat itu pun Ram datang dan langsung menghajar anak buah dari Khan. Melihat anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Ram, Khan pun memutuskan untuk kabur darinya dan langkah Khan terhenti ketika sampai di atap gedung itu. Di sana, Khan malah memutuskan untuk lompat dari lantai itu yang membuatnya tewas seketika.
Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Ram mengambil ponsel milik Han dan meminta rekannya untuk melacak panggilan terakhir dan lokasi milik Han. मुझे कंप्लीट कॉल डिटेल्स चाहिए। यस सर, मैं आपको पर्सन प्राइवेट होगा इसलिए कंटिन्यूस कॉल करते रहना। ओनर फोन जरूर रिसीव। Setelah mendapatkan informasi itu, dia pun langsung mencatat dan diketahui orang bernama Siva yang merupakan Menteri Kesehatan India ikut terlibat dalam kasus tersebut. Diketahui pula sebelum Siva terjun ke dunia politik, ternyata dirinya yang dulu adalah seorang ketua gangster yang saat ini geng itu dipegang oleh bawahannya, Kabir. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan kalau Siva sedang melakukan rapat dengan kliennya karena sebelumnya mereka ini melakukan sebuah transaksi ilegal tentang obat-obatan dan diketahui oleh Satya. Mendapatkan sebuah ancaman, akhirnya mereka pun membunuh Satya. Lalu di saat yang sama, Ram menelpon Siva melalui ponsel Han sambil menembak dari kejauhan ke arah ruangan Siva, hingga barang-barang di sana berserakan. Di saat itu, Ram menjelaskan kalau dia bisa saja membunuh Siva pada saat itu juga. Tapi dia mengurungkan niatnya, lalu dia juga mengancam kalau dia melakukan hal itu karena Siva telah membunuh kakaknya. Mendapatkan ancaman dari Ram, Siva pun segera menghubungi Kabir guna membereskan masalahnya dengan Ram. Di malam hari, Ram terlihat sedang minum teh di pinggir jalan, lalu datang Kabir yang menyamar sembari memantau Ram dari kejauhan. Kemudian Ram pergi dari tempat itu dan Kabir pun mengikutinya sambil mendengarkan arahan dari Siva. Tapi di saat itu Siva menyadari kalau hal itu hanyalah jebakan untuk Kabir dan dia pun segera memperingatkan Kabir untuk segera pergi. Akhirnya Kabir pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan Ram yang berusaha mengejarnya hanya bisa melihat plat kendaraan milik Kabir. Keesokan harinya Kabir berusaha membuntuti Ram lagi. Tapi Ram menyadari kalau dirinya sedang diikuti seseorang yang pada saat itu Kabir juga berusaha kabur dari kejaran Ram. Kejar-kejaran pun terjadi. Kabir yang berusaha kabur malah mencoba melompat dari lantai gedung itu dan bergelantungan di sebuah tali. Tapi di saat itu juga Ram melompat dan menangkap Kabir hingga Kabir pun pingsan karena terjatuh dari ketinggian. Scene berpindah ke sebuah ruangan interogasi. Di sana Kabir tak ingin berbicara tapi Ram mencoba menakut-nakutinya akan membunuh Kabir dengan pistolnya yang hanya diisi dengan satu peluru. अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड कर ही लिया है। अबे रुक जा। Akhirnya Kabir pun mau bicara. Dahulu Satya berencana membuat sebuah obat generik untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu dan obat itu akan diberikan secara gratis. अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। Hal itu pun ternyata bisa mengganggu bisnis obat-obatan ilegal milik Siva dan juga Kuldev yang sudah mereka jalankan sejak lama. Akhirnya mereka pun menolak penelitian tersebut karena bisa membuat bisnis obat-obatan mereka terganggu, sebab orang-orang akan memilih obat milik Satya yang gratis. Tapi ternyata Satya merekam percakapan mereka dan menyimpannya sebagai barang bukti. करने के लिए तैयार हो। Lalu suatu hari mereka mengetahui kalau Satya merekam percakapan mereka dan Kabir juga mengetahui kalau Satya terlibat percekcokan dengan para preman kampung. Singkatnya, pada saat itu, yang membunuh si ketua preman tersebut bukanlah Satya, melainkan Fayaz, dan dia jugalah yang diam-diam masuk ke rumah Satya lalu menyandra istri Satya agar mereka mendapatkan rekaman serta proyek obat generik milik Satya. Setelah mendapatkan itu, Satya dibius dan digantung oleh mereka. तो क्रैश करना ही पड़ेगा ना। जाएगा, इंसान मर सकता है। Ram pun marah dan berniat menembak Kabir, tapi dia hanya memukulnya hingga kepala Kabir terbentur dan pingsan. Setelah itu Ram pun menghubungi Kuldev lalu mengatakan kalau mereka akan segera bertemu. जल्द हमारी मुलाकात होगी। Kemudian Ram pun menghubungi opsir polisi dan memberitahukan semua yang diceritakan oleh Kabir tentang kematian dari Satya. Malam harinya Ram mendapatkan kejutan dari Nandini yang memberikannya sebuah pesta ulang tahun, karena hari itu Ram sedang berulang tahun. Di sana Ram mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya, juga karena dahulu kakaknya tidak mengetahui kapan dia lahir dan setiap Ram ulang tahun dia pun ikut merayakan ulang tahunnya juga. How are you? I'm fine. Ram? Happy birthday to you. Keesokan paginya Ram mendapatkan informasi dari istrinya Satya.
bahwa anaknya yang bernama Ritu diculik oleh para Siva dan juga Cool Dev yang meminta agar Rama diserahkan kepada mereka, maka mereka pun akan membebaskan Ritu. Di saat yang sama, para polisi datang menjemput Ram dan memintanya untuk pergi ke pengadilan militer sebab Ram tidak kembali lagi ke kampnya. Di saat itu, atasannya to the point terhadap masalah yang saat ini Ram alami. Rupanya mereka mengetahui kalau keponakan Ram sedang diculik dan mereka bersiap untuk membantu Ram. Setelah itu mereka pun langsung menyusun rencana dan tiba-tiba Ram ditelepon oleh seorang misterius dan mereka pun langsung melacaknya dan Ram pun berhasil menemukan penelpon misterius tersebut. Ia pun kemudian menghajarnya. Tapi Siva menghubungi Ram untuk memberikan berkas dokumen penelitian Satya dan juga melepaskan Kabir yang merupakan adik dari Cool Dev. Dan jika tidak, maka mereka akan membunuh Ritu pada saat itu juga. Scene kemudian berpindah ke sebuah dermaga. Di sana Ram datang dengan Kabir, lalu memberikan Kabir kepada mereka, tapi tiba-tiba Cool Dev menusuk adiknya tersebut karena berkhianat kepadanya dengan membongkar informasinya kepada Ram. तूने भी आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में सॉरी. Di saat itu Ram pun terkejut melihatnya. Lalu dia juga memberikan berkas yang diminta oleh Siva. Tapi di saat itu Cool Dev dan Siva malah memukulinya berkali-kali. Namun Ram tidak melawan karena dia mengetahui kalau Ritu masih bersama mereka dan pada saat itu Ram dibuat tersungkur dengan pukulan kuat palu di kepala dari Cool Dev. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Ram dan menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi Ram. Tapi Siva dan juga Cool Dev dibuat terkejut karena yang menjawab panggilan itu merupakan Ram. Segera keduanya berbalik arah ke tempat Ram. Di sana mereka berdua dibuat terkejut karena Ram masih hidup dan juga berhasil mengalahkan seluruh anak buahnya Cool Dev dengan seorang diri. Tak hanya itu, pasukan elit dari Ram juga ternyata telah menghabisi seluruh anak buah mereka yang menculik Ritu berhasil menyelamatkannya. Di sana Ram pun marah lalu menghajar Cool Dev dan Siva dengan palu yang mereka gunakan untuk menyiksa dirinya sebelumnya dan singkatnya, Ram pun menghabisi mereka berdua dengan palu tersebut, lalu menggantung mayatnya di atas kering. तुझे जिताकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की. वो ईमानदार थे. एक ही तरफ से. Polisi pun kemudian datang ke tempat itu, lalu menangkap seluruh anak buah Siva dan juga Cool Dev. Kemudian Ram juga berhasil kabur dengan menyamar sebagai salah satu polisi. Lalu diberitakan kalau bisnis obat-obatan milik Menteri Kesehatan Siva telah terbongkar dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Hebuli. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai bertemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.